Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi absensi terlebih dahulu ya di learning. Nah, materi kita hari ini akan membahas tentang Pathfinder di Adobe Illustrator. Selamat belajar. Pathfinder adalah sebuah tools yang berfungsi untuk memodifikasi objek yang dapat menyatukan dan membelah objek. Untuk memunculkan Pathfinder, kalian bisa memilih menu window, kemudian kalian pilih Pathfinder, ataupun kalian mau melakukan shortcut pemanggilan Pathfinder, kalian bisa mengklik Shift plus Ctrl plus F9. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari Pathfinder. Ada Unite, Minus Frown, Insect, Exclude, Divine, Trim, Merge, Crop, Outline, dan Minus Back. Nah, sekarang kita akan membuat gimana sih caranya melakukan penggunaan Pathfinder yang benar itu Pak dari AI. Yang pertama kita buat dulu dokumennya. Kita ke File, kemudian New. Nah, kita ganti namanya menjadi Pathfinder. Kemudian di dalam sini ada number artboard. Nah, dia di sini berfungsi untuk melakukan penambahan artboard secara langsung. Nah, kemudian di sini ada size. Nah, jadi size ini dia ngasih tahu nih kalian mau pakai kertas ukuran apa, yang gimana. Nah, kemudian ada unit. Nah, jadi di dalam unit ini dia ngasih tahu kertasnya kalian itu mau dalam bentuk poin kah, pikas kah, inci, mili, senti, atau pixel. Kemudian kita ke orientasi itu kita pakai landscape terlebih dahulu, lalu kita oke. Nah, yang pertama kalian itu harus memiliki objeknya dulu. Jadi kita buat objek pertama. Jangan lupa diberikan warna. Kemudian kalian buat lagi objek kedua. Diganti warnanya. Nah, sekarang kalian udah punya dua objek, tapi kan kalian bakalan bertanya nih, mau buat Pathfinder tapi kita nggak tahu nih menu Pathfinder yang di mana. Nah, gimana sih cara manggilnya? Kita ke window, terus kita cari namanya Pathfinder. Nah, di dalam Pathfinder yang akan kita gunakan untuk pertama sekali itu namanya Unite. Nah, Unite berfungsi untuk menyatukan beberapa objek menjadi satu. Ini objek pertama dan objek kedua, jangan lupa kita blok. Kemudian kita unite. Nah, jadi warna pada objek kedua akan menyatu pada gambar objek pertama. Nah, sekarang kita ke minus front. Nah, untuk saat ini kita kembali nambahin si namanya objek. Kita buat objek pertama. Kita ganti lagi warnanya. Kemudian kita buat lagi objek keduanya. Kita ganti warnanya. Nah, jadi sekarang kita mau nyoba nih yang namanya fungsi dari minus front. Nah, minus front ini dia berfungsi untuk menghilangkan objek bagian depan dan meninggalkan bekas hanya pada bagian belakang. Kita blok. Jadi bagian belakangnya ini si objek gambar pertama dan bagian depannya itu hilang. Itu fungsi dari minus front. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk buat objek selanjutnya. Ganti lagi warnanya. Lalu kita buat lagi objek. Selalu diganti lagi warnanya. Jadi kalian tahu mana yang objek pertama dan mana yang objek kedua. Nah, sekarang kalian akan menggunakan fungsi dari kita klik. Nah, jadi dia itu berfungsi untuk membuat objek baru di antara area yang menyatu, ataupun dia membuat objek yang di tengah dari gambar yang bersinggungan. Nah, kemudian kita buat lagi objek. Sini. Kita ganti lagi warnanya. Oke, ini objek pertama. Terus kita buat lagi objek kedua. Jangan lupa warnanya tetap harus diganti. Nah, kemudian kita ke exclude. Nah, dia itu berfungsi untuk mendistori bagian tengah antara kedua objek yang saling menempel. Nah, jadi distori itu dia membuat sebuah warna yang di tengahnya ini pada garis bersinggungannya itu hilang. Nah, sekarang kita tambah lagi objek baru. Kita buat objeknya, kita beri pewarnaan kembali.
kita buat objek lagi. Nah, sekarang kita ke menu divide. Nah, kita lihat, kita satuin dulu si objeknya. Kemudian kita blok. Nah, dia itu berfungsi untuk membelah objek menjadi beberapa bagian. Nah, lihat. Kalau yang tadi ketika kalian unite itu dia objeknya kan nyatu nih. Nah, sementara di sini dia tuh ngasih tahu dari kedua objek ini ada bagian yang bersinggungan, ada bagian yang menjadi singgungannya itu kelihatan. Nah, sekarang buat lagi kembali objeknya. Ganti kembali warnanya. Kemudian kita buat lagi objek keduanya. Jangan lupa ganti warnanya. Nah, sekarang kita gunakan pet bagian trim. Jadi si trim ini berfungsi untuk memotong bagian objek yang bersentuhan. Nah, yang bersentuhannya itu kan warnanya hijau. Jadi yang hilang warnanya itu pasti yang hijau. Sekarang tambah lagi objeknya. Ganti warnanya. Kemudian buat lagi objek keduanya. Tetap jangan lupa ganti warna agar kalian tidak bingung ketika ada perubahan dari objek tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya crop. Tapi jangan lupa kalian aktifkan dulu sih kedua objeknya. Nah, crop. Crop merupakan, dia itu hampir mirip dengan instruct. Nah, tapi dia lebih melakukan ini. Jadi ini objek nih yang tadi dua kan dipotong, cuman dia tetap menimbulkan garis yang terakhir. Objek belakangnya itu tetap muncul. Dia tidak hilang, hanya pewarnaan fillnya saja yang hilang. Oke, sekarang kita tambahkan lagi objeknya. Nah, kita tambahkan objek, jangan lupa ganti warna untuk objek pertama. Kemudian kita tambahkan lagi objek kedua. Nah, di objek kedua jangan lupa kalian ganti warna agar kalian tahu mana objek pertama dan mana objek kedua. Kemudian kita ini mau gunain yang namanya fungsi dari outline. Jadi kalian gabungkan dulu nih objek pertama dan objek kedua, kemudian kalian aktifkan, kemudian kalian klik outline. Nah, jadi si outline ini dia berfungsi untuk menghapus garis warna, menghapus warna yang ada di dalam. Jadi yang hanya tertampil di layar hanyalah outline-nya aja, hanya garis tepinya saja. Nih, karena di sini garis tepinya 0. Sekarang kalian tambah lagi objeknya. Nah, sekarang kalian tambah objek. Jangan lupa diganti warnanya. Kemudian kalian buat lagi objek kedua. Nah, jadi objek pertama itu warnanya putih ya. Nah, jadi kita mau gabungin nih objek si pertama dan objek kedua. Nah, jadi ada pembedanya ya sekarang. Jadi gimana caranya? Kita blok dulu. Kemudian kita pilih minus back. Nah, minus back itu dia berfungsi untuk menampilkan pewarnaan pada objek pada bagian belakang. Dia berbanding terbalik dengan minus frown. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi terlebih dahulu ya dari e-learning. Selamat belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pewarnaan objek pada Adobe Illustrator. Nah, yang pertama, kamu bisa buka software Adobe Illustrator-nya. Oke, kemudian kita buat artboard yang baru dengan cara klik File, kemudian New. Ini saya pilih saja sesuai dengan yang sudah di-customkan oleh si Adobe Illustrator-nya. Kemudian name-nya saya buat latihan color. Oke, kemudian di sini saya pilih yang portrait. Di sini sudah di custom yang
landscape, namun saya mau ubah artboardnya jadi portrait. Kemudian saya klik OK. Nah, jadilah artboard saya jadi si portrait. Kemudian artboardnya saya mau jadi 2 dengan cara klik pada tools artboard, kemudian saya klik new artboard. Nah, artboardnya tinggal kita tarik ke bagian mana yang ingin kita buat artboard barunya. Oke, selesai. Artboard saya sekarang sudah 2. Bisa saya kecil, bisa saya perkecil, bisa saya perbesar. Kemudian yang kedua, kita cari objek apa sih yang mau kita warnain dengan cara file, klik open. Kemudian kita cari di mana kita simpan si file yang mau kita warnain tersebut. Oke, kebetulan di sini saya pilih si Mickey Mouse. Ini objek yang sudah diwarnain, dan objek selanjutnya yang akan saya pilih adalah objek yang akan saya warnain. Saya klik lagi file, kemudian open. Oke. Ini adalah objek yang nantinya akan kita warnain sesuai dengan objek yang pertama tadi yang kita ambil ya. Kemudian objek ini bisa kita tarik ke tempat atau ke artboard yang sudah saya buat tadi. Tinggal kita drag. Oke. Yang ini bisa kita close, tidak usah disimpan. Kemudian yang ini kita lakukan hal yang sama dengan objek yang tadinya kita pilih. Kita drag ke artboard yang sudah saya sediakan tadi. Oke. Tadi objek yang ini kita hapus aja ya. Kemudian objek yang ini nantinya akan kita warnai sama dengan si objek yang satunya lagi. Oke, caranya gimana? Untuk yang pertama, kita klik image trace, kita buat dia gambarnya supaya bisa jadi vektor yang nantinya kalau misalkan kita zoom tidak akan pecah. Oke, kemudian klik expand. Nah, gambarnya sudah berubah menjadi vektor. Nah, di sini ketika kita mau pilih warna salah satu bagian dari si objek, itu tidak akan bisa. Oke, gimana sih caranya supaya bisa mewarnai bagian-bagian dari si objek? Caranya, klik pada bagian objek, klik kanan, kita ungroup dia. Nah, kalau misalkan sudah kita ungroup, kita bisa mengambil bagian mana sih yang mau kita warnain. Nah, untuk yang ini, backgroundnya bisa kita hapus dengan cara klik pada bagian background, bisa delete, klik tombol delete. Nah, di sini sudah tidak ada background lagi. Kita sudah bisa mewarnain bagian-bagian mana yang ingin kita warnain. Oke, untuk yang pertama, kita warnain bagian perut dari si objek. Dengan cara klik fill. Nah, kemudian muncullah warna seperti ini. Pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, klik warna seperti ini. Nah, kenapa yang muncul adalah warna grayscale yang otomatis? Nah, coba kita cek apakah warna yang kita buat sudah CMYK, RGB atau memang grayscale dengan cara klik menu pull down window, kemudian pilih yang bagian color. Nah, di sini ada menu yang dimana yang secara otomatis adalah grayscale. Jadi harus kita ubah dulu dia jadi RGB atau CMYK. Nah, kalau sudah diubah jadi RGB, warna yang tadi kita pilih sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kemudian kita pilih bagian mana nih yang mau kita warnain. Nah, kita pilih bagian badannya dulu ya.
bagian badannya terlihat lebih coklat sedikit dibandingkan yang lain. Nah, kita pilih. Nah, ini lagi, jangan lupa lagi kita klik bagian sini, kita pilih yang CMYK sehingga bisa berubah warna jadi yang kita inginkan. Nah, bagian sini, bagian objek yang saya pilih, bagian badannya dengan kepala itu kan warnanya sama. Jadi tinggal saya copy warnanya, copy, ini saya oke kan. Kemudian di bagian kepala saya pilih lagi yang CMYK. Di sini bisa saya paste warna yang tadi saya sudah copy, kemudian klik OK supaya warnanya tidak berbeda dengan warna yang kita inginkan. Oke, di bagian telinganya kita buat warna pink supaya lebih mirip dengan objek yang kita inginkan. Oke, kita klik lagi di bagian fill. Oke, kita pilih warnanya. Oke, nah kemudian yang harus kita warnain, yang berbeda warnanya di sini adalah warna dari lidah si objek. Nah, kita pilih dulu lidahnya seperti biasa, kita ubah dari grayscale jadi CMYK, kita pilih warna merah. Oke, kira-kira dari semua yang objek yang ingin kita warnain itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tinggal kalau misalkan tadi kamu ungroup, ini bisa kamu tarik warnanya. Sekarang untuk supaya si objek tersebut bisa menyatu kembali, kita bisa blok lagi semua objek, kemudian kita blok objeknya, kemudian klik kanan, kita group kembali. Oke, kalau sudah kita group, si objek tersebut akan kembali bersatu, dan kalau misalkan kita tarik sudah bisa lagi, sudah menjadi satu kesatuan. Oke, sekian dulu tutorial gimana sih cara pewarnaan objek pada Adobe Illustrator. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel SMK Multikarya. Dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya yang pastinya lebih interaktif dan lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.